Sport, porn, and sexual. Josh Rahmawan, dia male model, influencer, vlogger, dan sejenisnya. Porn seksual, pernah dengar istilah itu nggak? Pernah banget. Apa yang membuat kamu seperti itu? Jadi sejak dulu itu tahu kalau misalkan orang itu yang punya followers banyak pasti fotonya harus menarik pertama. Oke. Karena kita tahu itu di sosial media dia adalah market pasar kayak Pasar. pasar. Ada demand, ada supply. Kalau misalkan demandnya tinggi kita harus supply. Oke. Oke, aku rasanya. Dan kamu sebagai suppliernya itu. sebagai supplier. Hai, balik lagi di Amal Bastian Talk. Sebelumnya kita udah membahas tentang porn seksual bersama dengan Pak Bramantio yang beliau kan pakar tuh kalau udah ngomongin soal budaya pop culture gitu kan. Dan porn seksual yang seperti yang kita tahu untuk artikelnya pernah dimuat di Esquire Magazine dan itu benar-benar kayak nohok gitu kan. Dulu mungkin kita kenal yang namanya metroseksual. Kemudian ada evolusi baru namanya pornoseksual, gabungan antara sport, porn, and sexual. Kalau kemarin kita udah melihat dari sudut pandang akademisi, sekarang kita fokus ke bukan pelaku ya, aplikator dari pornoseksual. Pertama, teman-teman bisa ngelihat dulu, cek Instagramnya dulu. Let's see the picture, tolong di zoom. Oke. Top class, take one. Kemudian berikutnya lagi, oh man, top class lagi, pick two. Semuanya sih konsepnya beach gitu sih. Ini lagi, jadi kayak setiap spot itu harus ada foto-foto yang kayak gini. Dan kalau berenang jangan lupa ada produknya juga yang ditonjolkan di sini. Dan oke, yang ini keren sih, di Jen Orchards Gateway Singapore. Wow, teman saya melawak, saya undang lagi. Saya undang, akhirnya bisa datang Josh Rahmawan. Keras. Apa kabar Josh? Baik. Alhamdulillah. Nggak ganggu banyak kerjaan kamu kan? Sebenarnya enggak, soalnya kebetulan pas lagi break. Pas lagi off. Pas lagi off. Dia male model di Surabaya dan sekitarnya. Di mana nih? Kemudian di sini. kameranya banyak. Banyak ya? Artis kan? Oh, iya, benar. Iya. Kemudian dia juga influencer, vlogger, dan sejenisnya. Laris banget dia, beneran. Banyak produk yang dia Amin, puji Tuhan. Amin. Berkat ya. Benar. Dia endorsement banyak produk mulai dari yang celana renang, ya kan sih, ya kan, yang beach stuff kayak gitu. Kemudian dia juga eksekutif muda, kerja di salah satu perusahaan yang fokus ke fashion ya. Oke, finally saya dapetin kamu hari ini karena pada saat ngomong pornoseksual tiba-tiba di otakku Josh langsung aja Josh Rahmawan gitu kan. Karena di timeline, di explore itu yang keluar yang topless itu yang salah satunya adalah wajahmu. Benar. Karena setelah wajahmu itu ada, setelah bodymu itu ada explore, di explore berikutnya ada fotonya Zac Efron. Oke. Kemudian fotonya Justin Bieber yang Calvin Klein itu. Jadi kan gila nih anak juga top in the top of everything gitu kan. And finally kamu datang di sini. Porn seksual, pernah dengar istilah itu nggak? Pernah banget. Tahu artinya, tahu melakukan, dan sekarang juga iya. Gitu. Aku rasa itu merupakan suatu hal yang positif dan ya nggak harus kita melihat sesuatu hal dengan negatif. Kita nggak ngejudge sama sekali. No judging at all. Betul. Tapi maksudnya kita harus menyikapi suatu hal yang ada, especially sekarang globalization era itu dengan positif. Oke. Teman-teman, aku kenal Josh itu pada saat dia masih kurus banget. Itu tahun berapa ya? 2014 dia masih kurus banget. Dan kalau kita kan nggak salah ketemunya pada saat ada Atika, ada siapa lagi? Ya, dan teman-teman dan Rio itu kan. Kita ketemu kumpul dan itu pertama kali aku duduk bareng sama si Josh dan kalau aku keriting. Betul. Itu bagus banget loh. Itu legend banget loh. Zaman-zamannya siapa namanya? Justin Timberlake pakai keriting, dia masih lagu keriting. Iya kan? Kemudian skinny person banget kan. Badannya pada waktu itu lean, nggak sebulky sekarang. Ya. Dan itu 2014, which is itu sekitar 6 tahun yang lalu. Dan
Kemudian 6 tahun berikutnya, dan kita udah jarang ketemu, sekitar 1-2 tahun yang lalu kita mulai santer ketemu di influencer karena kita banyak undangan, dan tiba-tiba udah bulky. Dan kita juga di gym yang sama, bedanya gym berlin, aku bengkak kayak gini jadinya. Beda pelatihan, beda hasil gitu kan ya. Benar, selalu. Oke, 2014 Josh skinny, kemudian tiba-tiba boom. Kemudian jadi kayak gini. Itu apa yang mendasari? Motivasinya apa? Sebenarnya itu aku mulai dari tahun 2013. Oke. As you can see ya. Berarti waktu 2014 kita ketemu pertama kali udah nge-gym setahun. Sudah nge-gym setahun. Udah nge-gym setahun. Tapi dulu tuh aku modelnya skinny fat. Skinny fat tuh artinya badannya kurus tapi Oke. perutnya gendut. Oke. Banyak minum sih lu. Ya, karena memang zaman dulu kan kita makan doang tapi nggak olahraga kan, jadi akhirnya kayak gitu. 2014 itu udah mulai skinny banget karena kebutuhan modeling. Ya, lagi kenceng-kencengnya 2014. Lagi rame kan, banyak yang nge-booking kan. Model hanya luarnya aja. Jangan, kemudian lanjut. Nah itu yang mana agensi mengharuskan aku punya berat badan antara 50 ke 62. Itu berapa pada waktu itu? Pada waktu itu berat badannya 62-63 kilogram. Jadi six pack abs-nya kelihatan semua, tapi benar-benar yang skinny karena untuk Surabaya Fashion Fair ya. Kalau Kamal tahu pasti modelnya dipilih kurus-kurus banget. Dan itu nggak boleh melewati batas proportion model yang mereka requirement mereka. Dan itu aku ada di antara 63 sampai maksimal tuh 65. Itu udah berat banget 65. Jadinya aku harus bisa diet lagi buat turunin 3 kiloan jadi 62 61 gitu. Jadinya kurus, habis itu belum chest terbentuk apa nggak begitu kayak definitionnya nggak begitu HD, maksudnya kayak sekarang gitu. Tapi terus habis itu selesai itu terus mulai nge-gym lagi, nge-build badan lagi ya. Untuk modelingnya jalan udah nggak begitu itu, tapi untuk foto masih jalan. Jadi I think it's impas lah ya, fair enough gitu, punya badan yang bagus, laku buat foto, nggak laku jalan it's okay. Karena aku juga nggak begitu as tall as many other model gitu, jadi aku oke aja dengan pilihanku yang jadi itu gitu. Jadi mulai gaining badan terus. 2017 aku baru ini mau pertanyaan lagi. Lanjut. Karena aku pengen semua viewers aku itu terinspirasi dengan kamu. Dan finally 2017 itu badan aku mulai benar-benar kebentuk nih, gitu, kebentuk banget. Sebenarnya aku tuh pengen banget punya badan yang bagus itu sejak aku junior high school, elementary kayak gitu kan ada kayak gila masih kecil banget. Lu masih kecil banget. Sudah dong banyak. Sudah bibit ya. Gue baca gitu kayak men's health gitu udah gila. Yang lain bacanya masih mentari sama buku, lu udah baca udah baca men's health ya. Men's health. Kalau gue Kak, udah tua banget kan, gue kan masih muda sendiri. Jadi majalah-majalah di rumah kalau lu tahu Cosmopolitan, Esquire, kayak gitu-gitu modelnya, The Man, kayak gitu-gitu. Jadi jadi aku tuh tahu gimana bacaannya udah ngarah kemana nanti masa depan gue gitu ya. Gue tahu gue mau kerja di fashion industry, gue pengennya bisnis, gue pengennya badan gue bagus gini. Gue soalnya pengen kalau misalkan lo umur gue 20 harus gini dan sebagainya. Dari sejak kecil tuh aku udah pengen banget punya badan yang bagus, karena kalau misalkan badannya bagus pasti kalau misalkan kita masuk ke manapun, ke perusahaan manapun kita akan lebih mudah di accepting. Baik. Wajahnya juga kena juga gitu kan. Artinya bener ungkapan bilang kalau misalkan lu udah dapat kemudian body udah bagus gitu kan, 80% masalah hidup manusia hilang gitu ya. Iya benar. Dan kamu merasa harus encer. Encer nggak? Encer banget. Lulusan terkemuka. Iya, ngobrolnya enak banget sih. Iya benar. But anyway, kemudian muncullah sosial media, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dulu aku stalking kamu juga, foto-fotonya biasa-biasa aja pada saat skinny, masih badannya masih nggak sebentuk sekarang gitu kan. And finally setelah badan jadi, boom. Yang dulu pakai pakaian dan jaket, always saya melihat dia pakai jaket sama sweater. Kemudian kayak iklannya Men's Elemen Honey itu loh. Gitu semua postingnya hampir ada, sebagian besar pasti ada. Itu entah either cuma beda 4 foto itu toples lagi apa-apa. Jadi dulu apa yang membuat kamu seperti itu? It's okay loh ya ini. Ini bukan judging, ini just sharing an experience ya. Jadi sejak dulu itu tahu kalau misalkan orang itu yang punya followers banyak pasti fotonya harus menarik pertama. Karena
kita tahu itu di sosial media dia adalah pasar. Ada demand, ada supply. Kalau misalkan demandnya tinggi, kita harus supply. Oke, aku merasanya. Dan kamu sebagai suppliernya itu. Supplier. Tapi nggak masalah kalau kamu jadi objek center of the attention, nggak masalah ya dengan itu. Dan itu kamu memang bangga dengan itu. Memang tujuan kita untuk memamerkan itu adalah how kita bisa jadi center of attention agar ya I can sell myself. Yes, of course. Kita nggak bisa naif dengan bilang kalau misalkan kita nggak mau follower banyak. That's really karena itu masalah endorsement sama influencer penting banget. Karena itu kita harus gimana caranya kita bisa nge-build badan kita, nge-build diri kita sebaik mungkin, dan kita bisa taruh itu di social media jadi orang langsung datang ke kita. That's not even such an easy thing. Gitu loh. Jadi itu yang harus kita bentuk gitu. Dan zaman dulu yang tahun 2017-2016 saking alenya aku sering banget foto topless yang enggak proper. Itu sesi dulu itu ya enggak proper kan. Asal foto kan. Asal foto gini apa. Gitu ya. Tapi sekarang tuh lebih gitu. Sekarang estetikanya ada ya. Estetikanya ada. Jadi gini, kalau misalkan sekarang tuh banyak banget orang yang kalau tahu ya, orang yang badannya bagus tuh banyak banget, yang toples-toplesan di Instagram banyak banget. Tapi kita tuh harus tahu bagaimana cara mengemas itu semua tuh jadi sangat baik. Jadi nanti apa yang kita tawarkan ke nggak murah orang itu nggak murah. Jadinya orang lihat kita tuh brand juga masih mau engage karena sama kita karena kita proper fotonya, kita bagus editingnya, kita bagus lightingnya dan sebagainya. Jangan lupa bagus modelnya juga dong. Bagus modelnya juga. Jadi brand itu masih mau kerja sama aku. Kalau misalkan fotonya kita telanjang doang, ini doang dan sebagainya, aku yakin mesti 100% brand nggak mau untuk benar. Iya kan, foto-foto yang cheap. Jangan-jangan ini jualan dalam tanda kutip gitu kan. Gitu, pasti nggak mau. Jadi kita harus tahu juga tempatnya kita telanjang. Nggak apa-apa, it's okay. Tempatnya kita foto toples itu di mana? Misalkan di pantai, it's okay, emang di pantai. Di kolam renang, it's okay nih di kolam renang. Kalau di kamar pun ya kita harus tahu tempat, lokasi, cara pose, cara gaya yang itu nggak kelihatan murah dan kamu nggak kelihatan jualan. Dan itu nggak kelihatan seperti video 3GP zaman dulu ya. Iya kan? Ya, but pada saat kamu menentuin untuk memposting foto itu dan estetika ada, editingnya ada, artinya sudah menjadi produk yang dijual. Benar. Produk kayak katakanlah gini, advertising untuk orang dengan menggunakan body kamu, dengan menggunakan kamu yang as a pelaku porn seksual. Yes. Manfaatnya banyak banget, Jos, bagi kamu. Selain financial things, pengalaman. Lebih ke arah pencapaian pribadi kah? Karena kamu ingin menunjukkan bahwa aku dulu segini, sekarang kayak gini. Achievement kah di situ? Achievement juga ada pasti. Ya, itu pasti. Karena setiap orang itu pengen diakui. Jadi kayak dan diakui oleh siapa? Diakui oleh orang-orang. Oh gitu. Dan melihat orang lain diakui itu seneng juga kita. Dia kok bisa sih, kita pasti juga bisa kayak gitu. Nanti nggak sih ada timbul hal-hal kayak gitu. Obsesi nggak? Obsesi. Artinya gini. Artinya gini. Kalau kamu tiba-tiba fatmu muncul sedikit, anjir. Aduh, ini aku harus diet lagi nih, harus kayak gitu. Itu the most extreme obsession as I know. Kayak gitu aku rasa oke aja sih. Gak Maksudnya masalah. kita harus maintain everything well kan. Jadi hal kayak gitu artinya oke, asalkan itu nggak membahayakan diri kamu sendiri. Ngerti nggak sih? Obsession asal itu sehat dan kamu bagaimana cara mendapatkannya dengan cara yang sehat dan baik, aku rasa itu oke. Artinya obsesi kali ini bisa di-reveal kan nanti? Bisa di-reveal. Artinya bisa dibuka kan hari ini badannya kan untuk ditunjukkan di sini? Enggak, cukup lihat foto-fotonya aja. Follow langsung Instagramnya @josrahman ya. Betul kan? Rahmawan, sorry. J Rahmawan. Biasa kan banyak artis kan yang namanya kayak gitu. But kalau udah kayak gini artinya goal berikutnya apa, Jos? Goal berikutnya aku lewat postur tubuh kamu. Postur tubuh aku. Aku mau 60 tahun dan I'm still look so damn good. Siapa itu yang orang Singapura itu? Iya, itu gila aku pengen kayak gitu sih. Maksudnya kita bisa aja aging by age, tapi untuk badan aku nggak mau aging sama sekali. I will do anything and everything to make myself as good as who I am right now. Penasaran sih gimana proses untuk mencapai ini. Mulai dari maksudnya mulai dari workoutnya, mulai dari food yang harus kita makan. Sangat strict banget kamu masalah itu. Kalau healthy food sih aku a little bit straight, tapi nggak yang kayak itu banget. Tapi aku setiap hari pasti 4 sehat 5 sempurna, sayuran dan sebagainya, sumber protein tepat. Gila, itu wrinklesnya nggak ada loh. Kulitnya bagus ya. Pesen aja telur. Bagus kan protein kan buat otot. Maksudnya kayak gitu. Kita harus mempertimbangkan banyak hal. Karena aku melihatnya
jangka panjang. Jangka panjang. Jadi bukan sekarang. Kalau bisa sih everlasting gitu ya. Everlasting sampai aku tua nanti lah pokoknya. Masih bisa laku kalau badannya memang bagus dijaga. Yes. Harus selalu bisa laku. Kalau aku sih dari hidupnya gitu. Harus selalu bisa laku. Gila. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa roda itu berputar, tapi roda itu harus selalu menanjak. Selalu menanjak. Ya, Terus kalau turun ke bawah nggak bawa-bawa banget gitu ya. Banget. Jangan turun ke bawah, harus naik terus. Luar biasa ya. Itu roda apa nggak glinding kali ya? Glinding tanjakannya naik ya, betul. But dengan prestasi, dengan achievement sampai sekarang ini, banyak supporter kah? Artinya support system di sekelilingnya Josh siapa aja? Support systemnya gila, teman-teman aku support banget sama aku sih. Teman-teman baru aku juga support banget sama aku. Kak Amal support banget sama aku. Teman-teman yang lainnya juga support banget. Ya ada 1-2 yang hating me, but it's okay. Itu nggak perlu dilihat kali. Ini dinding ini emang apa bekas paku kan banyak banget. Dan lihat yang nggak usah ada pakunya aja. Gitu. Benar banget. Terus kayak family juga supporting me. At the first mereka kayak berpikir bahwa kok ada foto telanjang gitu. Oh ya? But yes. Oke. At the first. Jos, bapak lu lihat Jos gitu. Keluarga lu lihat. Keluarga gue muslim semuanya haji. Oh gitu kan. Oh iya. Jadi, Pak Haji, itu kan kalau di tanah Mekah kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Menter pasti kamu ya. Kalau lagi lempar jumroh gitu. jadi nggak apa-apa. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh yang penting kita jalannya straight aja, lurus dan nggak ada apa-apa. Masih aurat kali, gitu kan? But it's okay. It's okay. Aku nggak selling myself. Betul. Kayak ya nggak ada yang tahu sih kamu selling myself, selling yourself atau enggak. But it's okay. Itu karena preferensi orang beda-beda dan pada saat Josh mau menentukan bahwa untuk bodinya bisa di styling dalam konteks yang positif, banyak pendukungnya juga. At least keluarga dukung lah. Itu yang penting. Kata orang lain bodo amat kan ya Josh. Keluarga dukung banget parah. Tante-tante aku malah pada mana fotonya keren-keren kirim lagi. Good. Sekarang. Kayak gitu mereka terasa terinspirasi nggak sih Mas? Yes, artinya ada keluarga yang jadi keluarga aku pengen badannya keluarga aku tuh kayak punya apa sih track record yang gula darahnya tinggi, terus obesitas dan genetik berarti kalau diabetes ada somehow. Jadi mereka tuh benar-benar terinspirasi dari aku gitu. Papa aku aja sampai sekarang masih workout banget. Good. Dan perutnya nggak buncit. Papa aku. Like seriously. Artinya ada darah yang doyan keluar, doyan olahraga gitu ya. Tapi dulu aku menyesalinya dulu pas kecil banget, aku malas banget olahraga, baru pengen banget olahraga itu SMA. Gitu. Karena udah tahu ada duitnya nggak sih? Iya kan, kalau udah ada duitnya. Ya udah tahu keren banget ya. Iya kan, gitu kan. Pengen nyari. Gak apa-apa. Pemikiran seperti itu kan tumbuh secara bertahap begitu. Oke, waktunya kita masuk ke trivia quiz. Quiznya namanya adalah Oh Yes, Oh No. Oh Yes, Oh No. Jadi aku boleh Mas Andre, jeng. Dua aja Mas, dua. Oke. Terima kasih. Ya doakan semoga kameramenku cepat laku dan badannya jadi kayak kamu ya. Oke, this is why badannya juga bagus loh. Bagus setara gadun ya. This is why at end you can say oh yes kalau misalkan itu benar ya, dan kamu nanti bisa menceritakan pengalamanmu itu, atau say no kalau itu memang salah. Oke. Yesnya di tangan kanan masih ini kanan gini. Yes. Oke. Cukup misalkan aku tanya bla 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 terus kamu oh yes gitu. Tapi enggak ngondek, enggak minta ngondek ya. Oh yes gitu. Kayak kamu pada saat ngangkat beban itu loh. Oh iya. Iya kan double. Oh iya. Masuk ke segmen trivia quiz. Oh yes. Oh no. Josh Rahmawan. Yes I am. Fokus ke kamera. Ya, kamu lihatin ke kamera soalnya penonton langsung gitu biar lihat kayak gitu. Pertanyaan pertama. Jangan ketawa, ini serius. Suka lama di gym ketimbang di tempat kerja? Oh yes. Berapa lama? Gila aku perasaan datang pagi ada kamu, pas aku cuma mandi doang. Habis itu aku berangkat kerja, MC, balik lagi. Sore-sore ada kamu lagi. Suka banget kalau misalkan jadi gini, aku cari tempat gym yang dekat sama kantor. Oke. Jadi kalau misalkan apa-apa, ke kantor ini apa segala macam lama. Nah, ke kantor aku tuh bisa seharian. Nah, kalau misalkan aku libur, aku biasanya bisa di gym juga seharian. Kayak kantor ya? Kayak kantor ya. Karena aku di tempat gym aku sih cari yang ada tempat makannya, cari ada tempat hiburan dan sebagainya. Jadi lebih enak gitu. Dan gym kita itu sangat representatif sekali ya. Gitu kan. Suka. Paling lama di gym berapa jam? 8 jam. Anjir, coy, itu udah jadi
Seriusan, gue pernah 8 jam. Ngapain? Jam 11. Pasti namanya di sauna ya? Enggak. Lu tau gue kan, gue gak pernah ketawa Dia nggak pernah sauna, dia nggak pernah steam ya. Jadi aman. Gue gak pernah steam, Oke. guys. Jadi aku tidak suka bersauna dan steam karena cuma ngeluarin keringet doang. Betul, betul. Terus kayak Itu 8 jam loh. Wah, istirahat terus ngobrol sama teman istirahat. Iya, kayak gitu. Kalau pas nganggur banget, tapi Oke. sekarang banyak kerjaan jadi nggak pernah. Ya aku lihat postingan terakhir, sorry ya guys, untuk instastory-nya nggak ada titik-titik Iya, lagi bener. karena banyak kerjaan di kantor gitu. Kalau aku Banyak followers sih lu. Iya benar. Bukan main, nggak ada yang nanyain. Banyak yang Kak. nanya lagi. Nggak ada yang nanyain. Kalau misalkan aku holiday gitu Hah? lagi liburan, kan Hah? lu tahu sendiri gue kalau Iya. posting story. Takutnya kalau nggak ada story kayak gitu kayak Ashraf Sinclair ntar. Nanti belajar kalau astagfirullah. Kan nggak ada titik-titik lagi gitu. Tapi lama 8 jam ya. 8 jam Gila. lama. Gila. Itu teman-teman sih, itu kayak udah kayak kerja sih. kayak kerja. Itu ganti baju berapa kali? Sekali Sekali doang. aja. Bau banget. Lu gimana? Maksudnya kan kalau keringet Males banget. Oke, next question. Mengidolakan body goal seorang selebriti. Yes. Siapa? Banyak lah. Satu aja kali yang paling posisi paling puncak. Posisi paling punya ada Rai lah gede banget. Hah, semalam Gue bisa ada Rai. Tapi nggak Sebenarnya kayak segitiga gitu kali, nggak Gue enak malah kali. segede gitu juga. Dipakein baju kayak Siapa ya? sesek gitu loh. Pas gitu-gitulah. Rian Terry, lu tau Rian Terry nggak? Mr. International tahun Oh, berapa itu, gitu. Yang sekarang IF. Kalau dia punya pageant aku enggak. Gitulah. Gua Pokoknya cuma yang bagus lean banget, body kayak lean, gitu. Gitu bagus banget. Artinya pada saat mengidolakan itu kamu pengen seperti itu Gua atau pengen seperti itu. lebih daripada itu? Gue at least seperti itu. Itu seperti itu. Iya, Sudah dan ada itu susah banget. sudah ada yang pernah pencapaian nggak? Gue dulu pertama pengen kayak bintang-bintang elemen. Udah. Ya, Memang mimpi itu harus menanjak sih ya, nggak cuma mandat. Ini nggak bisa dikit-dikit tau. Oke deh, goalnya nanti kayak yang fotografernya yang Singapura itu kan kalau udah tua. Iya kan? benar, Chodo on frame. Itu dia. Oke. Chodo on frame. Nanti kita tag deh siapa itu namanya. Ya aku lupa namanya kayak Chodo gimana. on frame, Yes. benar. Next. Pertanyaan ketiga. Ngabisin duit buat urusan body ketimbang yang lain. No. Hah? Berapa kalau gitu? Enggak, bukan berapanya. Berapa Dibagi, persen berapa persen persentasenya? Kalau aku nomor 1 pasti belanja. Gila-gila belanja. Lu tahu gue kan? Iya. Gue tahu lu tahu gue kan? Kan udah ada yang belanjain. Enggak, beda. Beda gue belanja sendiri. Gue kurang kalau Kurang ya, kurang ya? Oke, oke. Gue suka banget belanja parah. Oke. Baik. Belanja pakaian, tas, sepatu. Berarti apa kalau gitu. untuk urusan gym sama body berapa persen dari pengeluaran? 30 lah. 60%-nya itu buat 70. 70%. Iya, Sorry 70. Enggak sampai 70 ya. Sampai 70. Pokoknya paling banyak itu Banyak, di pokoknya belanja sama liburan. Karena kalau misalkan lu nge-gym doang, nggak pakai liburan, nggak pakai stres. Bro. Oke. Wow. Iya, stres. Wow, Kak. stres dia. It's okay. Wow. Berarti benar-benar udah ini ya, udah terprogram di list. Jadi sebulannya habis berapa? Nah, buat teman-teman sekalian, boleh ngomong nggak sih? Boleh. Jadi kalau misalkan badan aku sekarang kayak gini dan ini takes about 7 years for being like this, itu sebenarnya not that easy karena harus konsisten dan Komitmen sebagainya, lo itu, dan sebagainya. bener. Dan kalau misalkan 7 tahun masih kayak gitu-gitu doang karena aku nggak pakai. Iya, oke, ada yang suntik dan sebagainya itu alami men. Kalau alami biasanya prosesnya lama tapi itunya long last. Oke, good point. Oke, kemudian pertanyaan keempat, sengaja membuat body bagus agar bisa jualan. Yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Wow. Oke. Kalau dihitung-hitung pengeluaran pemasukan lebih banyak dari kerjaan yang kantoran atau yang body ini yang dijual. 50-50? Nggak sampai sih. 70-30, 60-40 around this kind of price. Ikut manajemen nggak sih? Gue nggak ikut. Nggak ikut. Jalan sendiri duitnya lebih gede ya? Iya. Ikut manajemen udah sejak zaman bahula. Iya. Potongannya banyak. Bener. Show-nya dikit, potongannya banyak. Bener. Oke. Show-nya banyak, capek banget lagi. Itu, tapi potongannya sampai 50% kan males ya kak. Oke, next question. Lebih mentingin banyak likers di foto IG yang topless ketimbang foto yang biasa. Mas, Enggak lah, no. Harus banyak Balance. likes itu harus balance. Oke. Karena nggak bisa nggak balance. Yang pernah paling banyak likers 4.000. Anjir.
Itu banyak banget. Itu Tiket jual banget. produk nggak? Hah? Jual produk Enggak. nggak? Iya sih HPNS. Apaan? Oke, yang sandal itu ya. Oke. gue ngomong produk. Gak apa-apa, it's okay. Gak ada, ini gak ada KPID. Gak ada KPID. Oke. HPNS. Itu ceritanya lucu. Jadi HPNS belum kontak gue. Oke, terus. Gue udah pakai sendal Pakai dia. HPNS tuh. Ala-ala HPNS-nya baru kontak gue sehari setelahnya. Jadi gue Pinter ya, engage produk. Kemudian HPNS-nya langsung kontrak, bukan main. Wow. Oke, baiklah. Lebih the last question lagi, habis itu selesai ya kita ya. Oke. Dapat special person dari body yang bagus. Of course. Itu dia. Yes. Itu dia. Oh yes. Yes. Selalu. Oke. Gak Ya, usah dilanjutkan ya. Pokoknya intinya selalu dapat kayak gitu. Selalu. Karena orang itu kan melihat first impression kan dari body Yes. dulu biasanya, kemudian baru ngomong. Nanti Oke. cara ngomong, otaknya. Baik. Well, udah selesai ya. Sempurna seksualnya udah aman, artinya sang aplikator merasa bahwa dia memang bagus mengaplikasikan sesuatu. seksual. Sempurna Tapi di seksual. tempat yang baik dan caranya harus elit. dan Oke. harus itu ya. Bangga ya Jos ya. Bangga dong. Oke, suksesnya kalau gitu. Bikin vlog Gi, tutorialnya Dan tuh. caranya. Ntar bisa kolabo kita. Oh boleh. Aku ada beberapa kolabo dari dengan teman-teman MC juga sih untuk videonya dia. Aku tuh pengen banget tapi ya. Masuk aja Instagram di manajemen kita. Nanti dibikinin sendiri. Boleh. Kan emang Mahal oh, nggak emang sih bayarnya enggak. di bulan? Sayang banget. Soalnya ini kan ada itu kan Hitungnya nanti ya. ada Terus kegiatan gue juga pengen Ya enggak sama semuanya. Fokusnya apa? Ke kesehatan kan, Kesehatan. sama sport seksual kan. Sama Sport juga. seksual by Josh Rahmawan. Keren kali ya. Oke deh kalau gitu, jangan lupa mana kameraku. Jangan lupa subscribe Amal Bastian Talk, dan kalau misalkan ada pertanyaan seputar bidang tamu saya kali ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi Amal Bastian Talk. Karena saya punya dua, Amal Bastian Talk. Banyak saya ngomong ya. Just thank you ya. Thank you banget. Bye. Thank you. Keren. Bocor ya nanti ya. Model banget loh. Enggak.